Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya udah kedengeran? Cek, cek. Ada Pak. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ada. baik rekan-rekan semua. Hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali untuk pertemuan kita selanjutnya di pertemuan ke-13. Nah, buat rekan-rekan yang sudah join, terima kasih. Udah join tepat waktu. Yang belum open camp, Afifa Laura, silakan di open camp. Kita mulai kegiatan perkuliahan 1 jam ke depan sampai jam 17.30 ya. Oke, sebelum nanti rekan-rekan yang presentasi present, saya akan coba buka kembali dulu review untuk materi minggu lalu. Di hari ini kita akan melanjutkan pertemuan ke-13 mata kuliah Manajemen Strategik dan Business Valuation pada tanggal 20 Mei 2025. Nah, untuk rekan-rekan semua, di minggu lalu saya sudah memberikan tugas kepada rekan-rekan untuk membahas, menganalisa studi kasus yang saya berikan. Oke, kemudian hari ini karena kasusnya banyak, jadi kayaknya saya akan ngambil satu orang saja biar efektif. Jadi nanti saya akan milih Ahmad Yogi Delta yang present hari ini. Jadi Nanda nggak usah khawatir, nggak dapat kebagian presentasi. Jadi untuk hari ini Ahmad Yogi. Nanti saya berikan waktu maksimal 10 menit untuk bisa present terkait tugas yang dianalisa dari tugas minggu lalu terkait di studi kasus dilema diversifikasi PT Tekno Abadi Jaya Mandiri ya. Oke, untuk yang sudah membuat tugas tepat waktu kemarin, terima kasih banyak. Ada beberapa orang yang nggak buat tugas, ada Vinky, ada Rehan Al-Ghifari, ada Gilbert Immanuel Eretonang, dan Imam Faris Rehan. Nggak apa-apa, yang nggak buat tugas, tetap semangat, insya Allah masih bisa ngulang di semester-semester berikutnya. Jadi semakin malas buat tugas, insya Allah kesempatan ngulangnya semakin tinggi. Jadi nggak usah khawatir, pasti dapat D, dapat E itu pasti di tangan. Jadi nggak usah khawatir, masih banyak waktu untuk ngulang. Jadi yang rajin juga saya sangat appreciate. Teman-teman tetap semangat, konsisten terus. Tugasnya selalu dibuat ya, sampai pertemuan terakhir. Yang malas-malas kuliah, malas on cam, malas buat tugas, nggak apa-apa ya sih. Saya persilahkan ya, silakan karena kita sudah punya tanggung jawab masing-masing. Teman-teman silakan bertanggung jawab dengan hidupnya ya, caranya ya mengerjakan tugas dengan baik. Yang males-males ini ya harapannya bisa berubah ya. Masih ada pertemuan berapa nih? Ada 3 pertemuan lagi. Jangan sampai juga tugasnya kosong seperti itu. Oke, selanjutnya cukup Ahmad Yogi yang akan present. Silakan kepada Ahmad. Sudah saya berikan izin untuk present. Saya multiple participant can share. Silakan untuk Yogi, waktu dan kesempatan saya persilakan. Udah kelihatan ya Pak di sana? Ini saya. Silakan, silakan. Udah kelihatan, udah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Strategic Management and Business Valuation, dan juga apresiasi yang luar biasa kepada teman semua yang telah sempat hadir mm, pada perkuliahan kita hari ini. Dan perkenalkan, saya Ahmad Yogi Delta Putra dengan NIM C1D123 062 yang akan mempresentasikan hasil tugas saya. Sebentar, yaitu membahas tentang 5 soal. Yang pertama, soal yang pertama yaitu evaluasi opsi strategi diversifikasi PT Tekno Abadi Jaya. Kok langsung ke opsi? Sebentar Pak.
Astagfirullahaladzim. Yang pertama yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT. Yang pertama kekuatan atau strengths. Di sini ada 3 poin. Yang pertama pengalaman industri yang mapan. Nah, maksudnya 15 tahun pengalaman dalam mengembangkan dan memasarkan solusi perangkat lunak untuk sektor keuangan. Yang kedua, reputasi produk yang baik. Funtrack dikenal karena kejelasannya, fitur komprehensif, dan layanan purna jual yang baik. Poin ketiga, posisi keuangan yang kuat, yaitu memiliki kas yang berlimpah berkat profitabilitas Funtrack yang tinggi di masa lalu. Selanjutnya, weakness atau kelemahan, yaitu pada PT Abadi Jaya Mandiri memiliki kelemahannya, yaitu ketergantungan pada satu produk. Maksudnya lebih dari 80% pendapatan berasal dari penjualan dan pemeliharaan kontrak. Yang kedua, membantu investasi. Maksudnya perusahaan kesulitan menemukan cara efektif untuk berinvestasi dana yang dimiliki untuk pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya, pertumbuhan pasar yang melambat. Pasar perangkat lunak untuk sektor keuangan mulai menunjukkan tanda-tanda kejenuhan. Yang poin selanjutnya, peluang atau opportunities. Pada poin pertama, potensi diversifikasi terkait. Mana bro? Pengembangan platform data analitik untuk sektor retail dapat memanfaatkan keahlian dalam perusahaan. Poin yang kedua, pasar energi terbarukan yang berkembang. Sektor energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya skala kecil, menunjukkan potensi pertumbuhan. Poin yang ketiga, kebutuhan keamanan cyber yang meningkat. Permintaan akan solusi keamanan cyber untuk bank dan lembaga keuangan semakin tinggi. Poin selanjutnya yaitu ancaman atau threat. Pada poin yang pertama, persaingan yang semakin ketat, maksudnya munculnya pemain baru dengan solusi yang lebih inovatif dan harga yang lebih kompetitif. Yang kedua, regulasi risiko. Perubahan di sektor keuangan dapat berdampak signifikan pada produk utama perusahaan. Poin ketiga, gangguan teknologi. Perkembangan teknologi baru dapat membuat solusi perangkat lunak yang ada menjadi usang. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu bentar Pak, bentar Bang, Yang selanjutnya evaluasi opsi strategi diversifikasi PT Tekno Abadi Jaya Mandiri. Di sini saya memilih 3 opsi. Opsi pertama, platform analitik data untuk sektor retail. Keuntungannya, memanfaatkan kompetensi inti. Perusahaan dapat memanfaatkan keahlian dalam pengolahan data dan pemahaman bisnis yang sudah dimiliki. Kerugiannya, kurva pembelajaran baru, perlu waktu dan sumber daya untuk memahami kebutuhan spesifik sektor retail. Opsi yang kedua, investasi di bisnis energi terbarukan. Keuntungannya, pasar pertumbuhan tinggi. Sektor energi terbarukan, terutama tenaga surya, memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang yang kuat, namun memiliki kerugiannya yaitu regulasi risiko. Sektor energi terbarukan sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan regulasi pemerintah. Opsi yang ketiga, solusi keamanan cyber untuk sektor keuangan. Keuntungannya, sinergi dengan produk utama. Solusi keamanan cyber dapat terintegrasi dengan Funtrack, meningkatkan proposisi nilai produk utama. Namun ada kerugiannya, yaitu kebutuhan keahlian khusus. Maksudnya membutuhkan pendanaan atau pengembangan bakat dengan keahlian spesifik di bidang keamanan cyber. Soal yang selanjutnya, Rek. Itu masuk ke soal selanjutnya. Berdasarkan analisis mendalam terhadap situasi strategis dan opsi
ketiga diversifikasi, saya merekomendasikan PT Tekno Abadi Jaya Mandiri untuk mengadopsi diversifikasi strategi terkait dengan fokus pada pengembangan solusi keamanan cyber untuk sektor keuangan sebagai prioritas utama. Diikuti dengan pengembangan platform analitik data untuk sektor retail sebagai strategi jangka menengah. Dengan pengembangan solusi keamanan cyber untuk sektor keuangan, PT Tekno Abadi Jaya Mandiri dapat mengatasi tantangan ketergantungan pada satu produk dan pertumbuhan pasar yang melambat, sambil memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki. Strategi ini menawarkan jalur diversifikasi yang paling seimbang dalam hal potensi pertumbuhan, pemanfaatan kompetensi inti, dan manajemen. Selanjutnya yaitu langkah-langkah implementasi strategi diversifikasi PT Tekno Abadi Jaya Mandiri. Ada 4 poin. Untuk yang poin pertama, pembentukan tim khusus. Membentuk tim proyek khusus yang terdiri dari eksekutif senior, ahli teknologi, dan manajer produk. Poin yang kedua, riset pasar mendalam. Mengidentifikasi kesenjangan keamanan yang belum teratasi oleh solusi yang ada di pasar. Poin yang ketiga, pengembangan roadmap produk, yaitu menentukan fitur-fitur inti solusi keamanan cyber. Poin yang keempat, analisis kebutuhan sumber daya, yaitu mengidentifikasi kebutuhan teknologi dan infrastruktur, menyusun rencana kekeringan dan pengembangan SDM, merancang struktur organisasi yang mendukung bisnis baru. Soal yang kelima, yaitu evaluasi opsi strategi diversifikasi PT Tekno Abadi Jaya Mandiri. Ada empat ada empat opsi strategi, yaitu kesenjangan keahlian dan yang pertama kesenjangan keahlian dan bakat. Tantangannya kurangnya tenaga ahli internal dengan spesialisasi di bidang keamanan cyber. Namun ada strategi mitigasinya, yaitu program pengembangan bakat, menerapkan program pelatihan yang intensif untuk meningkatkan keahlian tim internal yang ada. Dan poin yang kedua, kredibilitas di pasar keamanan cyber. Tantangannya, persaingan dengan perusahaan keamanan cyber yang sudah mapan. Strategi mitigasinya yaitu strategi aliansi, maksudnya membangun kemitraan dengan perusahaan keamanan cyber ternama untuk meningkatkan kredibilitas itu. Dan yang ketiga, integrasi teknologi dan produk. Tantangannya, kebutuhan untuk mempertahankan kinerja dan keteguhan integrasi. Strategi mitigasinya yaitu arsitektur modular, yang maksudnya menjelaskan solusi dengan arsitektur modular yang memudahkan integrasi. Pada poin keempat, budaya perubahan organisasi. Itu tantangannya resistensi internal terhadap perubahan fokus bisnis, namun memiliki strategi mitigasi yaitu program perubahan manajemen, yang maksudnya mengimplementasikan program perubahan manajemen yang komprehensif. Ini itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Yogi yang sudah coba menjelaskan ya ke rekan-rekan kita. Jadi saya pikir kita coba lanjutkan karena tadi ada rekan kita yang juga kebagian present. Namun nggak apa-apa, hari ini cukup satu. Kita coba selesaikan untuk materi hari ini ya. Tadi Yogi sudah coba menjelaskan beberapa pertanyaan dari analisa studi kasus PT Tekno Abadi Jaya Mandiri ya. Jadi coba menjelaskan beberapa strategi dan beberapa jawaban dalam menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dan dievaluasi, kemudian rekomendasi ya. Saya izin coba melanjutkan untuk materi hari ini. Nah, hari ini rekan-rekan semua kita akan membahas terkait etika, CSR, dan keberlanjutan lingkungan dalam manajemen strategis. Ketika kita konteks berbicara perusahaan, korporasi ya yang besar, pasti kita dalam menjalankan operasional perusahaannya itu perlu menerapkan etika norma perusahaan ya. Kemudian juga prinsip-prinsip etika ini dijalankan oleh semua entitas yang ada di perusahaan tersebut, baik itu dari direksi sampai ke level paling bawah ya.
karena ini mencerminkan reputasi, kemudian brand image perusahaan kepada pelanggan ataupun pada masyarakat ya. Masyarakat akan melihat, oh ini karyawannya ramah banget loh kalau kita nabung di BCA misalnya ya. Kemudian selain itu, selain terkait etik yang harus kita pahami bersama adalah terkait mengenai CSR, di mana Corporate Social Responsibility ini menjadi tanggung jawab sosial bagi perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaannya agar masyarakat bisa mendapatkan dampak positif dengan kehadiran perusahaan tersebut. Misalnya ada perusahaan tambang yang bergerak di daerah Mandi Angin di Jambi ya di Sarolangun. Kemudian apakah masyarakat mendapatkan hal yang positif dengan keberadaan tambang tersebut? Apakah mereka menggunakan jalan nasional untuk digunakan sebagai jalan tambang ya, sehingga macet berjam-jam, atau mereka memberikan beasiswa kepada anak-anak sekolah di sana, membangun perbaikan jalan ya, membangun fasilitas umum, membangun masjid, misalnya taman kota dan lain sebagainya yang tentunya diharapkan bisa berdampak kepada masyarakat sekitar ya. Jadi keberadaan perusahaan tersebut bisa berdampak. Kemudian keberlanjutan lingkungan ya, misalnya ya dengan eksplorasi pol-polan yang dilakukan perusahaan tambang di daerah Madiangin ya, apakah nanti ke depannya dengan penebangan hutan-hutan ya, secara membabi buta mengakibatkan banjir di sana, mengakibatkan pemanasan global, kemudian juga dampak buruk udara ya, kemudian juga asap ya, kemudian juga debu dan lain sebagainya yang tentunya juga mempengaruhi masalah lingkungan. Jadi ketika kita menjalankan suatu entitas bisnis, kita juga kayak misalnya seperti AMDAL, analisis dampak lingkungan dan lain sebagainya itu juga harus diperhatikan terkait bagaimana perusahaan itu bisa menerapkan norma-norma yang ada, tidak hanya menguruk atau mencari keuntungan sebesar-besarnya juga, tapi harus memperhatikan dampak ke lingkungan masyarakat sekitar. Nah, di sini penerapan etika bisnis, program CSR atau Corporate Social Responsibility dan keberlanjutan lingkungan ini merupakan komponen penting ya. Jadi ketika kita menjadi sosok yang penting dalam suatu bisnis, dalam satu perusahaan, dalam satu korporasi ya. Ketika teman-teman nanti 20 tahun lagi ya udah jadi direktur, jadi owner suatu bisnis ya yang menjalankan suatu perusahaan di suatu daerah, teman-teman harus bisa memperhatikan hal-hal ini ya, etika bisnis, program CSR, keberlanjutan lingkungan ya. Karena bisa aja kalau kita tidak menjalankan dengan baik ya, manajemen ini kita bisa aja akan didemo oleh masyarakat, kemudian ditutup bahkan ya izinnya oleh pemerintah daerah ya, sehingga operasional perusahaan terganggu dan otomatis perusahaan bisa kolaps, bisa bangkrut ya. Jadi hal-hal yang ini juga harus benar-benar diperhatikan ya, dampak sosial, dampak masyarakat, dampak lingkungan, bagaimana perusahaan tersebut menjalankan manajemen strategisnya agar bisa menjalankan dengan baik dan tentunya masyarakat merasakan dampak positif dengan kehadiran tersebut ya. Coba kalau teman-teman lihat ya, banyak ya waktu itu eh, demo juga masyarakat di sekitar ya Mandi Angin ya, mereka merasakan debu ya, dampak lingkungan tambang dan lain sebagainya, sehingga macet dan lain sebagainya mengganggu transportasi mereka mau ke sekolah, bekerja dan lain sebagainya ya. Saya pernah juga ngerasain kena macet sampai 20 jam ya di daerah Durian Nunjuk itu ya, waduh luar biasa. Jadi apakah ini mengganggu lingkungan, mengganggu masyarakat yang harus benar-benar diperhatikan. Nggak hanya mencari cuan keuntungan sebesar-besarnya, tapi tidak memperhatikan dampak masyarakat yang terdampak seperti itu. Nah, hari ini kita yang membahas mengenai ini karena aspek-aspek tersebut ya itu sangat benar-benar berdampak pada operasional bisnis ya. Tadi kalau misalnya masyarakat demo ya otomatis ya perusahaan nggak bisa beroperasi dan tentunya bisa berdampak pada operasional ya, karyawan nggak bisa gajian dan lain sebagainya seperti itu. Nah, integrasi ke dalam perencanaan manajemen strategik dari etika bisnis, CSR, dan dampak lingkungan ini, yang pertama analisis materialitas, di mana ketika kita menjalankan suatu perencanaan strategis, kita juga harus membahas isu-isu etika sosial lingkungan ya, misalnya
di daerah Sarulangun ya, itu banyak masih ada misalnya ya suku anak dalam gitu ya. Kita juga harus memperhatikan hal-hal ini ya. Jangan sampai dengan eksplorasi yang berlebihan itu berdampak pada masyarakat suku anak dalam yang tentunya juga diperhatikan gitu ya oleh pemerintah sehingga kita bisa dicabut izinnya gara-gara misalnya eksplorasi yang berlebihan. Jadi terkait masalah isu etika, sosial dan lingkungan ini memang signifikan terhadap pengambilan kebijakan keputusan perusahaan dan tentunya juga stakeholders lainnya seperti pemerintah ya. Nah, contohnya ya kita perkembangan pembangunan kelapa sawit yang besar-besaran ya masyarakat suku anak dalam misalnya akhirnya nggak ada tempat untuk hidup nomaden sehingga mereka meminta uang ke rumah-rumah dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian masalah eksplorasi ini ya yang mengganggu masyarakat keanekaragaman hayati lokal itu juga sangat sangat harus diperhatikan khususnya perusahaan-perusahaan yang memang berbasis mining minyak gitu ya. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang berbasisnya seperti apa pengolahan mungkin beda lagi ya, mungkin limbah gitu ya, konteks yang akan dibahas apakah limbah yang dibuang itu langsung dibuang ke sungai dan membuat ikan-ikan biota sungai itu mati gitu ya. Jadi ini juga harus harus diperhatikan. Kemudian juga ada yang namanya penetapan tujuan berkelanjutan. Jadi bagaimana dengan adanya perusahaan tersebut juga memperhatikan keberlanjutan perusahaan dan juga lingkungan dan masyarakat. Jadi perusahaan beroperasi ya ketika teman-teman menjadi puncak CEO atau menjadi direktur atau menjadi business owner dalam menjalankan suatu perusahaan itu nggak serta-merta mikir keuntungan perusahaan sebesar-besarnya, namun juga tujuan berkelanjutannya juga harus diperhatikan ya. Bagaimana kita menetapkan tujuan SMART ketika etika, CSR, dan keberlanjutan lingkungan itu kita lakukan. Contohnya, misalnya kita mengurangi limbah, ya. Beberapa provinsi sudah menerapkan aturan, misalnya kayak di Bengkulu, misalnya ya, eh, kayak di Bali gitu ya, ada beberapa provinsi itu sudah tidak membolehkan minimarket atau misalnya Indomaret, Alfamaret ya bertransaksi itu menggunakan plastik gitu ya. Jadi mengurangi limbah-limbah seperti itu. Nah, perusahaan juga bisa melakukan hal tersebut misalnya ya mereka memikirkan bagaimana ke depannya misalnya menggunakan bahan-bahan yang yang mudah diurai oleh tanah misalnya ya mengurangi limbah produksi ya mereka memiliki tujuan dan memiliki bagian research and development misalnya ya agar bagaimana tujuan itu bisa tercapai ya. Kemudian alokasi sumber daya ya, bagaimana kita mengalokasikan dana finansial, manusia dan teknologi untuk mendukung implementasi etika, CSR dan keberlanjutan. Jadi bagaimana misalnya kita tadi ya mengalokasikan anggaran agar bisa berdampak kepada masyarakat, contohnya ya jalan, perbaikan di sekitar lokasi workshop perusahaan atau pabrik perusahaan, misalnya pabrik getah gitu ya mereka harus memperhatikan bau dampak lingkungan, kemudian limbah airnya, ya, apakah mempengaruhi sungai-sungai di sekitar masyarakat tinggal, kemudian membangun masjid, atau misalnya juga memberikan beasiswa ya kepada masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi gitu ya. Kemudian juga pengembangan indikator kinerja ya. Jadi bagaimana perusahaan mengembangkan KPI. KPI ini Key Performance Indicator atau target setiap individu, setiap tim yang ada di perusahaan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan keberlanjutan ya. Misalnya perusahaan menetapkan bagian produksi kalian ditargetkan untuk mengurangi penggunaan plastik sampai 20% di 5 tahun ke depan ya misalnya seperti itu. Bagian penjualan nggak boleh lagi menggunakan plastik ini ya plastik bungkus plastik asoy misalnya. Teman-teman wajib menggunakan untuk packagingnya berbahan kertas misalnya seperti itu. Jadi hal-hal ini yang harus ditetapkan oleh perusahaan dan bisa dilaksanakan oleh semua pihak terkait bagaimana perencanaan strategis ini dilakukan. Jadi ketika CEO berbicara, direksi berbicara bahwa ini kita harus menjalankan dan memperhatikan terkait masalah etika bisnis, masalah CSR, masalah keberlanjutan lingkungan, kita harus menjalankan oleh semua tim dari
visi ini dienjawantahkan dalam bentuk misi. Misi ini dilaksanakan oleh semua orang yang ada di perusahaan, sehingga tujuan dari perusahaan dalam memperhatikan isu etika sosial dan lingkungan ini bisa dijalankan dengan baik. Kemudian implementasi dalam operasional bisnis ya. Yang pertama, rantai pasok bertanggung jawab. Jadi di dalam perusahaan atau dalam bisnis itu ada yang namanya supplier atau pemasok ya. Misalnya kita contoh sederhananya ya, misalnya perusahaan sawit gitu ya. Di Jambi kan banyak perusahaan sawit gitu ya, memproduksi minyak goreng misalnya, Sania misalnya ya. Tentunya pemasok dari sawit tersebut adalah bahan baku CPO sawit. CPO sawit ini didapat dari petani, dari pengepul ya, di mana mereka sebagai rantai pasok juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan ya. Jadi apakah para pemasok ini juga bisa mengikuti aturan dari perusahaan agar bisa keberlanjutan perusahaan itu bisa berlangsung. Karena kalau hanya perusahaan aja bertanggung jawab namun si pemasok ini tidak mengikuti aturan dari perusahaan, ya tentunya juga akan berdampak seperti itu. Misalnya dampak pengolahan CPO sawit itu, limbahnya akan dibuang kemana dan lain sebagainya ya. Mereka menggunakan truk ini, misalnya truknya harus eh, beratnya maksimal 8 ton misalnya ya. Tapi kalau misalnya mereka membawa sampai 15 ton, sampai 20 ton, jalan-jalan di sekitar masyarakat akan rusak ya, jalan-jalan di sekitar pabrik akan rusak karena kelebihan oversize muatan misalnya. Jadi semuanya harus mengikuti. Jadi ketika CEO atau direksi atau aturan perusahaan itu dibuat, perusahaan-perusahaan yang menjadi supplier atau rekanan itu juga harus mengikuti. Kemudian praktik produksi berkelanjutan ya. Jadi bagaimana dalam menjalankan operasional bisnis itu mengimplementasikan praktek produksi yang meminimalkan dampak lingkungan ya, seperti menggunakan teknologi yang bersih. Misalnya kita menggunakan solar cell, kemudian menggunakan efisiensi sumber energi dari air ya, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab gitu ya. Ini juga benar-benar harus diperhatikan. Jadi makanya banyak juga yang dari Dinas Lingkungan Hidup yang melakukan inspeksi mendadak ya, untuk bisa melihat dan menjajaki perusahaan-perusahaan mana yang nakal dalam menjalankan operasional bisnisnya, karena ini akan berdampak kepada masyarakat sekitar ya. Mungkin teman-teman pernah baca berita ya, ada pabrik gitu ya membuang limbah, kemudian lingkungan limbahnya ya menjadi kotor, habitat ikan menjadi mati ya, kemudian banyak buih-buih limbah gitu ya. Nah ini jangan sangat mempengaruhi masyarakat yang tinggal di sana, apalagi masyarakat menggunakan mengkonsumsi ya dari air-air yang ada di sekitar pabrik seperti itu. Kemudian juga keterlibatan karyawan, ya libatkan karyawan dalam inisiatif etika CSA dan keberlanjutan melalui pelatihan, program sukarela dan pembentukan tim khusus. Saya udah beberapa kali mengikuti program CSR yang dilakukan oleh Telkomsel. Waktu itu saya pernah ditempatkan di Nias, Nias Utara. Jadi dari kota Nias itu menggunakan mobil sekitar hampir 4 jam. Jadi di sana kita beberapa hari kita membuat edukasi, kemudian pelatihan ke anak sekolah, ke masyarakat untuk terkait digital, membuat WC umum ya, membuat tempat-tempat yang bisa digunakan oleh mereka untuk meningkatkan pariwisata di sana gitu ya. Dan terakhir di tahun kemarin saya mengikuti program Baktiku Negeriku di daerah Kabawetan di Bengkulu, Kebun Teh, di mana kita memberikan pelatihan ke masyarakat terkait bagaimana meningkatkan pariwisata dan menjaga kebersihan ya, kemudian bersih-bersih desa, mengajar dan lain sebagainya. Dan memang ini ya, kalau saya sih pribadi saya sangat-sangat senang gitu ya, bertemu dengan masyarakat, mengabdi sosial, mengajar, membantu masyarakat gitu ya. Jadi memang keberlibatan karyawannya juga sangat penting untuk kita bisa eh, membantu dan berdampak pada masyarakat yang ada seperti itu. Jadi pada saat perusahaan menjalankan program CSR, misalnya kita membuat mengajar atau membuat program menjaga bumi gitu ya di suatu daerah ya, karyawannya juga bisa diajak serta, sehingga mereka akan merasakan ya dampak dari
sosial yang diberikan ke masyarakat, dan tentunya mereka akan sangat menimbulkan ya rasa cinta yang sangat dalam kepada perusahaannya, karena perusahaannya juga memperhatikan masyarakat yang ada seperti itu. Kemudian pemasaran yang bertanggung jawab, ya, pastikan praktek pemasaran perusahaan itu jujur, transparan, tidak menyesatkan, serta mengkomunikasikan inisiatif CSR dan keberlanjutan secara akurat. Jadi perusahaan-perusahaan saat ini sudah mulai aware, ya, banyak yang bertagline Go Green, ya, dan lain sebagainya, yang tentunya mereka, masyarakat ini sudah mulai aware gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang tidak menjaga lingkungan ya mereka mulai meninggalkan, ya. Jadi bagaimana kita sebagai entitas perusahaan, bisnis, organisasi bisa membuat dan fokus pada campaign menjaga bumi, go green, ya, mengurangi dampak emisi karbon dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian program CSR yang strategik dan berdampak, ya. Yang pertama, jadi kalau program-program apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan, organisasi atau bisnis dalam konteks manajemen strategik, ya, yang tentunya program ini bisa berdampak kepada masyarakat luas, kepada dampaknya juga secara brand image juga bagus, di sosial media juga bagus, dan tentunya juga uang atau anggaran yang digelontorkan oleh perusahaan dalam menjalankan dampak sosial itu juga benar-benar hasilnya positif. Misalnya kita memberikan bantuan bukan dalam bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk kail, misalnya, ya. Misalnya dia petani, dalam bentuk bibit, pupuk, atau dalam bentuk apa namanya, traktor gitu ya, bukan dalam bentuk uang gitu ya. Kemudian misalnya dia nelayan dalam bentuk perahu dan lain sebagainya, untuk mereka bisa mencari uang dan bisa berdampak selanjutnya, karena mereka akan membantu untuk mencari nafkah pekerjaan lewat seperti itu gitu ya. Jadi fokus pada kebutuhan lokal. Yang pertama, kebutuhan sosial dan lingkungan ditempatkan perusahaan, ya, yang relevan dan berdampak positif, ya, tadi ya. Kalau memang mereka kita kampung nelayan, ya kita pesisir, ya, kita misalnya ya tadi bantuan kapal, atau misalnya konservasi hutan mangrove, ya, atau misalnya di sana kualitas pendidikannya kurang baik, kita berikan beasiswa ke anaknya, atau misalnya memberikan bantuan sekolah dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian kemitraan dengan pihak lokal. Nah, biasanya kayak di Telkomsel sendiri, dalam memberikan di Telkomsel sendiri, ya, pada saat memberikan bantuan CSR itu tidak langsung kita, ya, biasanya kita melalui kemitraan, ya. Jadi lewat mitra yang ditunjuk, organisasi masyarakat yang ditunjuk, misalnya Karang Taruna, pemerintah desa, KADES, ya, universitas, dan tokoh masyarakat, agar bisa memastikan program CSR itu bisa benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah pengukuran dampak sosial, ya. Jadi kita bisa mengevaluasi program-program sosial, program-program yang berkelanjutan atau program CSR yang dilakukan itu bisa kita pastikan efektivitasnya, apakah bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Setelah 3 bulan pelaksanaan, masyarakatnya merasakan dampaknya. Oh, dengan adanya pelatihan pariwisata, ternyata dampaknya masyarakat akan merasakan, ya, kehadiran pariwisata yang semakin berkembang, kemudian fasilitas pariwisatanya juga semakin meningkat gitu ya, atau pendapatan masyarakat dengan adanya bantuan nelayan, misalnya kail, atau misalnya kapal, itu pendapatannya semakin meningkat, sehingga masyarakat secara pendapatan per kapitanya juga meningkat. Itu juga hal-hal positif yang harus diperhatikan dari dampak sosial penerapan CSR perusahaan ke suatu daerah yang memang menjadi fokus. Kemudian adanya transparansi dan akuntabilitas, ya. Jadi dengan adanya penerapan CSR ini, harapannya ya anggaran itu benar-benar bisa digunakan dan diterapkan, ya, benar-benar dijalankan, dialokasikan dengan target yang ditargetkan, ya. Jadi juga nggak ada yang namanya korupsi gitu ya. Jadi ya harus benar-benar bisa dijalankan penerapannya dengan baik seperti itu. Nah, kemudian aspek selanjutnya dari CSR, kita konteksnya terkait keberlanjutan lingkungan, ya, menjaga bumi, go green, ya, emisi karbon, ya, kemudian sumber daya terbarukan, ya, ada beberapa hal yang memang saat ini menjadi fokus banyak perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan, ya. Mereka misalnya menggunakan energi listrik
digunakan diganti dengan ya menggunakan ya hidroenergi ya, kemudian solar cell dan lain sebagainya. Nah, pengelolaan dampak lingkungan ya. Jadi kalau pemerintah juga melalui Dinas Lingkungan Hidup itu juga mengkaji ya dampak lingkungan AMDAL, di mana AMDAL ini ya dilakukan agar perusahaan juga aware ya, tidak membuang limbah sembarangan ya. Misalnya perusahaan rumah sakit ya, mereka ada limbah limbah ini ya, limbah yang rumah sakit itu nggak sembarangan dibuang, itu kan bahaya sekali kalau dibuang sembarangan ya. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko lingkungan dan operasi perusahaan. Kemudian ada juga ekonomi sirkular ya, pertimbangan prinsip ekonomi dalam operasional bisnis seperti penggunaan kembali limbah dan daur ulang material ya, misalnya Aqua, Danone ya, Le Mineral ya. Mereka bisa mengurai limbah bekas air kemasannya, kemudian diolah kembali dan bisa digunakan kembali ya. Jadi mereka memperhatikan ya. Kemudian Coca-Cola ataupun misalnya Aqua dan lain sebagainya, mereka memperhatikan untuk bisa recycle produknya, menggunakan kembali produk-produknya agar bisa didaur ulang dan bisa digunakan kembali. Kemudian ada juga inisiatif konservasi ya, terlibat dalam inisiatif konservasi keanekaragaman hayati lokal yang unik seperti terumbu karang ya, bunga rafflesia. Jadi saya pernah juga waktu itu program CSR yang kita lakukan itu adalah menanam eh, pohon mangrove ya di sekitar pantai yang abrasi. Ini juga sangat bagus sekali. Kemudian pengurangan emisi ya, pengurangan emisi ya, tetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca, implementasikan langkah-langkah untuk mengurangi jejak karbon ya. Jadi bagaimana perusahaan juga harus memperhatikan terkait emisi karbon yang tentunya juga berimpact pada pemanasan global dan lain sebagainya. Oke, kemudian ini masalah terkait ini ya, corporate governance ya, pengelolaan tata kelola dan akuntabilitas, bahwa ketika kita menjalankan suatu perusahaan kita juga harus mengelola tata kelola perusahaan, kalau dalam istilahnya ya good corporate good corporate governance ya. Jadi ini mungkin teman-teman pernah dengar ya, bahwa ketika kita mengelola suatu perusahaan bisnis ya, itu kita membuat struktur organisasi, membuat tim, mengimplementasikan dan pengawasan agar eh, visi misi ya, norma etika, target perusahaan itu bisa diimplementasikan oleh semua unit, semua tim yang ada di pelosok ya, sampai ke bawah. Kemudian pelaporan keberlanjutan ya, publikasi laporan triple bottom line secara berkala ya, bagaimana pengelolaan itu benar-benar bisa dijalankan dengan baik ya, dikelola, dibuatkan laporannya, dimonitoring, dibuatkan timeline, dievaluasi, kemudian diaudit ya, lakukan audit internal dan eksternal untuk kepatuhan kita terkait tata kelola, dan juga mekanisme pengaduannya juga kayak whistleblower ya, kita bisa melaporkan seandainya terjadi korupsi, kecurangan dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ada juga komunikasi dan perlibatan pemangku kepentingan. Yang pertama ada dialog terbuka, jadi bagaimana kita bisa menjalin komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan dengan seluruh stakeholders untuk bisa menjalankan etika CSR dan lingkungan itu dengan baik. Kemudian melakukan konsultasi publik ya, melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan yang berpotensi dan berdampak terhadap lingkungan sosial ya. Misalnya kita membangun pabrik sawit, kita mengajak tokoh masyarakat ya, lingkungan, untuk bisa berdiskusi program-program apa aja yang bisa membantu masyarakat sekitar. Kemudian pendidikan ya, selenggarakan program pendidikan ya, dan peningkatan kesadaran tentang isu-isu etika, CSR dan keberlanjutan ya. Jadi hal-hal ini ya sangat penting. Jadi ketika kita menjalankan CSR itu kan masyarakat harus tahu ya, dengan adanya melibatkan masyarakat, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, stakeholders, itu diharapkan bisa diketahui oleh masyarakat dan masyarakat tahu, oh ternyata
perusahaan yang beroperasi di daerah kita ini sangat memperhatikan kita loh, tuh jalan dibangun, kemudian masyarakat ya diberikan bantuan bedah rumah, kemudian siswa-siswa yang kurang mampu diberikan beasiswa ya. Ini juga menjadi hal yang penting untuk membangun brand image dan juga membangun corporate image bagi perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaannya. Nah, kesimpulannya ya bahwa ketika kita perusahaan ya dan teman-teman berada di puncak pengambil keputusan, teman-teman harus bisa memposisikan perusahaan itu juga dari sisi sosial, tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan dan operasi perusahaan bisa berjalan dengan baik, namun juga dampak sosial ke masyarakat itu apa yang bisa dirasakan. Yang pertama, komitmen manajemen sebagai kita pengambil keputusan itu juga harus benar-benar bisa menjaga seluruh jajaran manajemen untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan untuk berfokus pada etika bisnis, CSR, dan juga program-program keberlanjutan lingkungan. Kemudian pendekatan terintegrasi ya dengan menggunakan strategi yang terintegrasi dan adaptif, bagaimana perusahaan itu bisa menjalankan operasional bisnisnya yang bertanggung jawab untuk menciptakan nilai jangka panjang. Kita nggak mau perusahaan itu menjalankan bisnis hanya dalam waktu 1 sampai 3 tahun ya. Pasti kita pengen investasi yang diinvestasikan oleh perusahaan itu bisa bertahan sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun ya. Kemudian dampak berkelanjutan ya, implementasikan yang efektif akan membangun reputasi yang kuatnya tadi ya, dengan adanya keberpihakan ke sosial, ke masyarakat, bantuan gitu ya. Kita bisa membangun reputasi yang kuat dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah operasi perusahaan seperti itu. Oke, saya pikir cukup untuk materi hari ini, rekan-rekan semua. Intinya bahwa program etika ya, norma etika bisnis, operasional perusahaan, CSR, kemudian dampak lingkungan ini saat ini bisa menjadi hal yang luar biasa harus dilakukan. Karena kalau perusahaan hanya fokus mata mencari keuntungan ya, dampak ke depannya kita bisa dicabut izinnya, ya apalagi kita nggak memperhatikan limbah, dampak lingkungan, bisa aja pemerintah akan mencabut sehingga berdampak pada operasional perusahaan. Nah, untuk tugas minggu depan, rekan-rekan semua, ini ada studi kasus PT Lestari, oke, PT Lestari Abadi dan dilema ekspansi di Muaro Jambi ya. Nah, minggu depan silakan yang presentasi adalah Afifa dan Bayu Prilia Putra. Silakan disiapkan. Tugasnya seperti biasa, paling lama diterima di hari Senin tanggal 26 Mei jam 5 sore ya, tugas mingguan. Nah, tugas analisa untuk minggu ini adalah PT Lestari Abadi adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Muaro Jambi sudah lebih dari 20 tahun. Dan perusahaan ini dikenal sebagai salah satu pemain utama di sektornya ya dan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dan pembayaran pajak. Selama ini PT Lestari Abadi juga menjalankan beberapa program CSR ya termasuk pembangunan infrastruktur desa, jalan gitu ya, bantuan pendidikan, program kesehatan masyarakat dan sekitarnya di area operasionalnya. Seiring dengan meningkatnya permintaan global akan minyak kelapa sawit, Dewan Direksi ya teman-teman sebagai direksi PT Lestari Abadi sedang mempertimbangkan rencana ekspansi, yaitu pembukaan lahan baru seluas 10.000 hektar di wilayah hutan sekunder ya, di dekat wilayah operasional perusahaan saat ini. Potensi dampak ekspansi yang pertama ekonomi, peningkatan produksi, dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Sosial dengan ekspansi ini dapat memicu konflik dengan masyarakat adat seperti suku anak dalam gitu ya, yang memiliki klaim atas lahan tersebut. Lingkungan, pembukaan lahan hutan sekunder dan lahan gambut berpotensi menyebabkan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan emisi gas karbon ya, gas rumah kaca, dan risiko kebakaran hujan. Nah, kemudian adanya tekanan dari pemangku kepentingan seperti investor, sebagian investor mendukung ekspansi untuk memperoleh keuntungan yang besar. Kemudian masyarakat lokal dan adat sebagai masyarakat yang menyambut baik ada juga, namun masyarakat adat melakukan penolakan keras. Yang ketiga, organisasi lingkungan ya kayak WALHI gitu ya. Organisasi lingkungan lokal dan nasional mengkampanyekan penolakan terhadap ekspansi ini.
Keempat ya, aspeknya dari pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan dihadapkan pada dilema antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, analisis dilema strategis yang dihadapi oleh PT Lestari Abadi dari perspektif CSR ya. Kemudian yang kedua, bagaimana Lestari Abadi dapat mengintegrasikan prinsip CSR dan keberlanjutan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan ekspansi tersebut. Yang ketiga, identifikasikan analisis peran berbagi pemangku kepentingan dalam kasus ini. Bagaimana kita bisa mengelola ekspektasi dan tekanan dari para pemangku kepentingan tadi ya, dari pemangku adat, dari pemerintah daerah. Kemudian rancanglah sebuah kerangka kerja CSR yang komprehensif untuk PT Lestari Abadi yang dapat diterapkan sebelum, selama, dan setelah potensi ekspansi. Yang terakhir, bagaimana PT Lestari Abadi dapat mengukur dan melaporkan kinerja CSR dan keberlanjutan rencana ekspansi ini. Seperti biasa, dijelaskan dalam bentuk PowerPoint, video di YouTube, dan diupload di YouTube, dan linknya diupload di tugas di minggu depan di hari Senin sore ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk materi nanti saya akan share setelah ini di WA Group. Untuk hari ini saya coba absen dulu untuk di pertemuan ke-13. Dan nanti kalau ada yang mau bertanya silakan boleh ya. Oke, yang pertama absen Melinda ada. Hadir, Pak. Oke, makasih Melinda. Lintang ada. Hadir, Pak. Kemudian Raka, Hadir, Pak. Ridho Bima, Hadir, Pak. Muhammad Ardianur, Hadir, Pak. Billy, Hadir, Pak. oke, Hisham, Hadir, Pak. Zaki, oke, Safina, Hadir, Pak. Cindy, Hadir, Pak. Putri Rahmai Wahyuni, Putri hadir, Pak. Aldila Arif, Hadir, Pak. Pinky, apa, oke, Safina ada, apa, terus Rahima Nabila, Hadir, Pak. kemudian Rayhan, Hadir, Pak. Gilbert, Hadir, Pak. Hadir, Pak. ya, Oriza, Hadir, Pak. Ardi Ramadan, Hadir, Pak. Azara Aurela, Hadir, Pak. Mario Emmanuel, Hadir, Pak. Zaki Falah, Hadir, Pak. Ade Silviana, Hadir, Pak. Nurhayati, Hadir, Pak. Ilham Perdana, Hadir, Pak. Sariah, Hadir, Pak. Bayu, Hadir, Pak. Afifa Laura, Hadir, Pak. Ananda, Hadir, Pak. Muhammad Yogi, Hadir, Pak. Agung Chandra, Hadir, Pak. Cleopatra, Hadir, Pak. Imam, Hadir, Pak. oh hadir ya, Imam Faris Raihan, oke, Sabrina Balkis, Hadir, Pak. Jihan, Hadir, Pak. Nanda, Hadir, Pak. oke, Pak, mohon maaf izin. Safina Kazum hadir. Tadi kalau nggak pakai earphone, suara nggak masuk. siapa namanya? Suara Oh iya, Sapina, Safina Kazum. oke, udah, Jadi nggak. oke, baik. Nah, ini yang males buat tugas, yes. Imam Faris Raihan. Ini Imam Faris Raihan. Imam Faris Raihan. Coba Imam Faris, kalau kira-kira jadi saya, kemudian mahasiswanya jarang buat tugas. Ya, kira-kira saya kasih A atau kasih E ya kira-kira.
Ada Imam? Saya Pak, Kira-kira saya kasih E atau kasih A plus? saya bakal lakukan pertemuan Pak, masuk kelas, Zoom lagi. Oh, mohon maaf ya, Imam. Kebetulan kan saya udah dari awal komit, saya akan hadir selalu dan saya udah komit ke Unja bahwa saya berada di luar kota dan untuk perkuliahan itu saya lakukan secara online ya. Kemudian juga tugas setiap minggu saya berikan buat teman-teman ini ya, menjalankan tugasnya dengan baik setiap minggunya. Oke ya. Oke, saya pikir cukup Oke, Imam ya. Sampai ketemu di semester berikutnya. Oke, terima kasih. Saya pikir siap. cukup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.